I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I have searched many years on end.
dengan sungguh-sungguh melayani bersama. Kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan. Bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan, kini dan selama-lamanya. Tiap jam dan tiap waktu Tuhan jaga pak kita. Tiap jam dan tiap waktu Tuhan sayang pak kita. Tiap jam dan tiap waktu Tuhan harap pak kita. Tiap jam tiap waktu Tuhan selalu beserta kita. Mari torang puji pak Tuhan, mari torang sembah pak Tuhan, karena cinta kasih yang Tuhan kasih for torang semua. Mari torang puji pak Tuhan, mari torang sembah pak Tuhan, sebab cuma Dia Tuhan yang pantas orang puji. Tiap jam dan tiap waktu Tuhan jaga kita. Tiap jam dan tiap waktu Tuhan sayang kita. Tiap jam dan tiap waktu Tuhan diharap kita. Tiap jam tiap waktu Tuhan selalu beserta kita. Mari torang puji pak Tuhan, mari torang sembah pak Tuhan, karena cinta kasih yang Tuhan kasih for torang semua. Mari torang puji pak Tuhan, mari torang sembah pak Tuhan, sebab cuma Dia Tuhan yang pantas for torang puji. Kasih yang Tuhan kasih for torang semua. Mari torang puji pak Tuhan, mari torang sembah pak Tuhan, sebab cuma Dia Tuhan yang pantas for torang puji.
yang pantas orang puji, sebab cuma Dia Tuhan yang pantas orang puji. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua, khusus bagi kita yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Baiklah, kita akan bersama-sama untuk merefleksikan firman Tuhan pada pagi hari ini yang berbicara tentang hal pengabulan doa. Ada syair lagu pernah mengatakan begini, jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pasti kita semua, baik yang ada di rumah saat ini, kita pasti selalu berdoa. Baik itu berdoa secara pribadi, baik itu berdoa secara kelompok ataupun juga persekutuan, pasti kita pernah berdoa dan pernah memuji Tuhan. Doa dan pujian adalah bagian yang integral dari kehidupan orang percaya. Artinya kehidupan orang-orang Kristen. Tanpa doa dan tanpa pujian, hidup kita terasa kurang utuh. Tanpa doa, tanpa pujian, hidup kita kurang lengkap dan kurang sempurna. Seperti halnya bacaan kita pada pagi hari ini, penulis Injil Matius menegaskan tentang ciri mendasar dari orang yang mewarisi kerajaan sorga adalah mereka yang selalu berdoa. Tadi kita baca dalam Matius pasal 7 ayat 7-11, Tuhan Yesus begitu kuat mengajak para pengikutnya untuk berdoa. Di ayat 7 di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengajar para pengikutnya tentang berdoa. Sampai 3 kali kalau kita lihat kata kerja dalam bacaan kita tadi di ayat yang ke-7. Dikatakan mintalah. Yang kedua carilah, dan yang ketiga ketoklah. Mintalah, carilah, dan ketoklah. Maka Yesus sedang memotivasi para pengikutnya untuk bertekun di dalam doa. Tentunya ketika kita berdoa pasti didasari dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita juga, kalau kita tadi baca di ayat yang ke-8 dalam bacaan kita ya, dikatakan ada janji Yesus. Nah, janji Yesus kepada pengikut-pengikutnya, kalau kita lihat tadi di ayat yang ke-8 dikatakan, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-8 ini kita diingatkan bahwa Allah pasti memberikan solusi, Allah pasti memberikan jawaban
Bahkan lewat permohonan kita, lewat doa-doa kita, lewat pengharapan-pengharapan kita, pasti Allah memberikan solusi yang terbaik. Untuk itu marilah kita diingatkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Doa dan berdoa bukanlah alternatif suatu gagasan atau sikap tindakan dalam kehidupan manusia. Apalagi kita sebagai orang-orang percaya, ketika kita memahami tentang masalah, ketika kita memahami tentang pergumulan dan juga kesulitan hidup, doa dan berdoa adalah wujud nyata iman orang percaya yang kita pahami, ya, bahwa Allah senantiasa menjawab, bahkan juga memberikan solusi yang terbaik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, doa dan berdoa bukanlah cara mujarab, ya, seperti mantra atau langkah terakhir bagi orang-orang percaya untuk melakukan sesuatu. Apalagi ketika mungkin diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan dan masalah, ya. Tetapi di sini kita diingatkan oleh firman Tuhan, ya, bahwa pengajaran Yesus di bukit, ya, di sini para murid diingatkan supaya mereka doa dan berdoa. Tuhan Yesus mengingatkan para muridnya untuk senantiasa berdoa dengan baik, berdoa dengan benar. Jadi diingatkan juga berdoa itu tidak seperti orang-orang Farisi, Saduki yang kalau kita lihat mereka berdoa itu di jalan-jalan supaya orang bisa melihat. Itu namanya orang-orang munafik. Tapi berdoa itu diingatkan ketika kita diperhadapkan dan kesulitan tantangan, masuklah kamarmu, tutuplah pintu lalu berdoalah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam rangka kita memperingati HUT Yadia dan juga HUT Pelkat PKB yang ke-40, ya, kita diingatkan bahwa ketika kita memahami akan firman Tuhan, bagaimana kita terus mau berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Jadi doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan, doa juga adalah nafas kehidupan orang percaya. Jadi mari di hari ulang tahun Yadia dan juga Pelkat Persekutuan Kaum Bapa pada hari ini, kita diingatkan oleh firman Tuhan, jangan pernah kita lupa berdoa, tapi terus kita dimotivasi untuk berdoa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan atau tantangan kehidupan, ya, tentu kita meyakini bahwa doa itu adalah jawaban-jawaban yang terbaik yang Tuhan buat. Tentunya kita harus memahami bahwa doa itu bukan mantra, tetapi doa itu merupakan alat atau sarana yang dipakai Tuhan, ya, ketika kita mau menyampaikan semua gumul kita, perjuangan kehidupan kita, apalagi saat ini kita diperhadapkan dengan situasi pandemi yang berkepanjangan. Ditambah lagi dengan PPKM yang ketat. Pasti tentunya kita semua ketika mau beribadah atau berdoa, tantangan-tantangan seperti inilah yang setiap saat menguji iman kita untuk terus mau bertumbuh di dalam Tuhan di tengah apapun kesulitan dan tantangan yang ada saat ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini, seperti halnya tema HUT Yadia dan juga tema HUT Pelkat PKB, katakan bahwa berdoa, beraksi dan bersaksi dalam hikmat Tuhan. Tema ini mengantar kita di hari ulang tahun Yadia dan juga Pelkat Persekutuan Kaum Bapa untuk terus kita mau membangun relasi kita dengan Tuhan. Apapun itu namanya tantangan, tetap kita diingatkan untuk terus mau mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita diberikan kekuatan, supaya kita diberikan pengharapan. Maka dikatakan tadi beraksi dan bersaksi, ya. Artinya di tengah situasi pandemi yang berkepanjangan ini kita diingatkan untuk terus mau berkarya. Meskipun mungkin
ruang-ruang ibadah tertutup, tapi ruang-ruang virtual itu terbuka untuk kita semua, untuk mau bersaksi tentang kemurahan Tuhan, untuk mau bersaksi tentang Yesus yang senantiasa memberikan kita semangat, motivasi ya, di saat kita menghadapi situasi pandemi saat ini. Mari kita mau bersaksi ya, dalam kehidupan kita hari lepas hari, bahkan dalam keluarga, rumah tangga, pelayanan. Kita harus bersaksi bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, tapi Tuhan selalu ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Marilah minta hikmat Tuhan, minta tuntunan Tuhan, supaya kita mampu beraksi dan juga bersaksi. Tentunya kita lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita sebagai warga jemaat, sebagai persekutuan, sebagai para pelayan, terus mau bertumbuh di dalam Tuhan lewat doa, lewat juga hubungan baik atau komunikasi kita dengan Tuhan setiap saat. Sehingga kita diberkati, sehingga kita juga tidak terus jatuh dalam berbagai macam kekhawatiran, ketakutan, bahkan juga mungkin saat ini ada banyak yang was-was ya, karena berbagai macam tantangan yang ada. Tapi dengan berpengharapan kepada Yesus tadi, kita mau bersaksi bahwa Tuhan kita, Yesus itu lebih besar dari persoalan kita, lebih besar dari kekhawatiran kita, ketakutan kita. Itulah kuncinya ketika kita mau diberkati Tuhan sebagai persekutuan, sebagai umat yang selalu ada dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Amin. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. 40 tahun sudah usia pelayanan kategorial persekutuan kaum Bapak. Suka, duka dalam pelayanan, berhasil, gagal dalam pelaksanaan program-program, puas dan kecewa mewarnai perjalanan, panggilan dan pemutusan unit misioner PKB GPIB. Tidak dapat dihindari bahwa waktu terus bergulir, maka semangat untuk tetap tangguh dan luwes terus diuji dalam kondisi pandemi COVID-19. Sudah sekitar 17 bulan kita menjalani kehidupan dalam masa pandemi COVID-19. Bahkan akhir-akhir ini kasus meninggi, mencapai rekor tersendiri di tengah maraknya vaksinasi yang dipacu terus oleh pemerintah. COVID-19 mengubah cara pola aktivitas kehidupan yang diprediksi menjadi normal baru. Bagaimana kesiapan kita?
kesiapan spiritual dan mental, kesiapan kesehatan, kesiapan ekonomi, dan kesiapan kearifan. Sudah banyak bantuan sosial diadakan. Vaksin juga sudah digencarkan. Tapi apa itu cukup membuat damai sejahtera? Lelah, letih, lesu, dan lemot mata kita dengan pola baru dalam aktivitas WFH, Zoom meeting, webinar, video call, ibadah, dan lain-lain. Mata kita dipaksa berinteraksi dengan layar kaca, LED, LCD, dan lain-lain. Mulai ukuran 5 inch sampai 55 inch atau bahkan lebih. Mata kita bisa capek sehingga perlu disuplai dengan vitamin dan suplemen. Mata juga perlu istirahat. Tapi apa bisa? Bulan Juni, Juli, Agustus, mata kita disuguhkan lagi dengan hiburan menarik, mengisi kejenuhan di dalam petak rumah. Khususnya Piala Eropa 2020. Yang jam tayang 23.00 sampai 04.00 pagi. Kemudian bulan Agustus ada Olimpiade Tokyo 2020. Mata fisik kita terus bekerja keras mengikuti keinginan kita. Bagaimana dengan mata hati kita pada saat pandemi ini? Mata hati kaum bapa yang menjawab panggilan dan pengutusan. Mata hati yang mengingatkan janji, ya dengan segenap hatiku. Mata hati yang peka terhadap mereka yang memerlukan pertolongan di masa pandemi ini. Bagaimana eksekusinya? Bagaimana implementasinya? Bagaimana pelaksanaannya? Mata hati kita juga bisa capek. Vitamin KBA adalah salah satu kegiatan yang dapat menyehatkan mata hati kita. Dalam kelompok baca Alkitab, kita dapat memperoleh kabar baik di tengah kabar buruk dan hoaks yang hadir di gadget dalam genggaman kita. Dalam KBA, kita memperoleh kesegaran rohani yang memulihkan dari kelelahan batin. Dalam KBA, kita diisi dengan berkat-berkat baru dari Tuhan, sehingga kita siap membagikan kesaksian dari pengalaman-pengalaman iman kita berjumpa dengan Tuhan. Dalam KBA, kita mendapat pencerahan hikmat Tuhan untuk terus bertahan dan berjuang. Beberapa minggu yang lalu, kita hampir yakin bahwa pandemik ini akan segera berakhir. Namun, kini pandemik seperti labirin yang tiada ujungnya. Sedangkan di hadapan kita, seakan ada kabut tebal menghalangi visi masa depan kita. Kapan selesainya Tuhan? Mari kita terus tingkatkan frekuensi doa-doa kita. Karena hanya Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Saat ini dan di misteri masa yang akan datang. Teruslah berdoa, walau seakan tanpa jawaban. Karena sesungguhnya Dia Maha mendengar dan sedang mengatur rencana terbaik untuk kita. Jangan takut. Tuhan berfirman. Tapi juga janganlah kita abai terhadap ancaman virus ini. Kita harus berjalan maju, walau di depan penuh kabut. Majulah walau setapak demi setapak. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Beraksilah untuk menjadi berkat. Lakukanlah protokol kesehatan, kuatkanlah
mereka yang lemah, dan bantulah mereka yang kesulitan. Karena Tuhan bersama kita. Jangan takut untuk menjadi berkat bagi sesama. Di tengah makin gelapnya dunia, marilah kita menjadi terang. Sampaikan kabar baik bahwa Tuhan tidak tidur. Karena Tuhan menolong kita sampai saat ini. Mari kita bersaksi bahwa Dia telah datang, menolong dan menyelamatkan kita. Walaupun pandemik ini seakan membawa semakin jauh dari fisik kita, menghadirkan damai sejahtera bagi segala ciptaannya, tetaplah bersandar pada hikmat Tuhan, berdoa, beraksi, dan bersaksi dalam hikmat Tuhan menjadi komitmen semua kaum Bapak GPIB. Generasi baru akan lahir dalam kehidupan normal yang mungkin sama sekali baru. Dunia ini akan terus berubah sesuai zamannya. Tapi firman Tuhan tidak berubah. Injil Tuhan adalah kabar baik sepanjang masa. Maka kita harus mewariskan kebiasaan membaca Alkitab pada generasi penerus. Mari Bapak-Bapak GPIB memimpin kebiasaan membaca Alkitab menjadi teladan dalam keluarga, persekutuan jemaat, dan juga bagi masyarakat. Dirgahayu Pancawindu PKB GPIB. PKB GPIB tangguh dan luas. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.